Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran mata kuliah pengaturan udara dan sistem refrigerasi bersama saya, Mustafa Purwana Fitri. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengontrol sirkulasi atau sistem refrigerasi, khususnya pada sistem refrigerasi kompresi uap. Baik, seperti mungkin pernah saya sampaikan di modul-modul sebelumnya bahwa sistem refrigerasi itu bekerja pada pressure konstan, ya. Pressure tinggi atau tekanan tinggi yang dihasilkan oleh kompresor dan kemudian dikembalikan lagi untuk proses evaporasi, tekanan diturunkan oleh expansion valve, ya, atau throttling valve. Nah, seperti kalian sudah belajar sebelumnya, di 4 komponen utama, evaporator, kompresor, kondensor, dan expansion valve, masing-masing mempunyai fungsi begitu ya. Di sistem refrigerasi, tujuan dari kontrol yang ada di sistem refrigerasi khususnya adalah selain pressure konstan, juga mengatur tentunya suhu, ya, suhu pada saat evaporasi dan suhu pada saat kondensasi, ya. Nah, di modul sebelumnya mengenai komponen-komponen sistem refrigerasi kompresi uap, kalian sudah mengenal masing-masing komponen, ya. Salah satunya adalah evaporator, ya. Di sini ada dua tipe dari evaporator, yaitu direct evaporation dan juga flooded evaporation, ya, atau evaporator kering dan evaporator basah. Apa direct evaporation? Artinya fluida yang didinginkan, misalkan udara di dalam ruangan, gitu ya, bersentuhan dengan permukaan dari coil evaporator, ya. Sedangkan flooded nanti akan kita bahas, berarti fluidanya, ya, khususnya liquid, begitu ya, menggenangi atau berada di sekeliling pipa yang berisi refrigeran, ya. Yang kita lihat di sini dari proses evaporasi, begitu ya, kemudian uap masuk atau dihisap oleh kompresor, kemudian masuk ke kondensor, setelah menjadi kondensat atau liquid refrigerant, kemudian tekanannya diturunkan di expansion valve atau throttling valve atau capillary tube, ya. Nanti akan kita singgung juga mengenai capillary tube. Nah, kemudian tentu saja tekanan akan turun dan fluida akan berubah fase, begitu, menjadi mixture dan masih didominasi oleh kondisi liquid, ya. Begitu seterusnya, ya. Kemudian jadi siklus sistem refrigerasi. Nah, di sini di evaporator, begitu, ini langsung bersentuhan dengan fluida, khususnya udara atau gas yang didinginkan di dalam ruangan. Ini beberapa contoh bentuk direct evaporation yang di sini kita lihat salah satu yang populer, begitu ya, yang banyak digunakan. Ini adalah bundle, begitu ya. Di sini fin tube, ya. Di sini kita lihat fin tube sebagai evaporator, ya. Kemudian setelah itu uap superheatnya atau uap super panasnya diisi oleh kompresor, kemudian ke kondensor, kemudian kondensatnya masuk lagi ke expansor valve untuk diturunkan tekanannya, kemudian masuk lagi ke dalam evaporator, ya. Nah, ini juga sama, begitu ya. Di sini refrigerannya, ya, masuk kemudian keluar, dan di sini ada aliran udara yang didinginkan. Ini juga salah satu bentuk yang menggunakan direct evaporation dengan bentuk evaporatornya atau heaternya adalah cell and coil, begitu ya, atau cell and tube, ya. Tapi ini sebagai tipe direct expansion evaporation, ya. Nah, sedangkan yang flooded berarti di dalam evaporatornya, begitu ya, selalu digenangi oleh liquid, ya. Di sini refrigerant liquid di dalam suatu sensor pelampung, begitu ya. Di sini float hole-nya,
load pole sensornya. Jadi ketika menyerap energi kalor gitu dari sekeliling gitu ya, maka tentu saja akan terjadi penguapan evaporasi dan di sini refrigeran akan masuk gitu ya. Itu seterusnya, misalkan di sini pelampaunya mendeteksi level cairan refrigeran turun, maka liquid refrigeran dari proses kondensasi begitu ya masuk, kemudian setelah diturunkan tekanannya masuk ke dalam chamber refrigeran di sini ya. Ini juga model yang lain di mana pipa-pipa yang berisi refrigeran begitu ya digenangi oleh water di sini, air begitu ya. Nah, ini tentu saja untuk pendinginan air ya, model yang cell and tube. Jadi seperti kita di sini di sini kita lihat refrigeran begitu ya, refrigeran mengenangi di sini. Kemudian kalau di sini berarti water in out-nya yang melalui pipa-pipa di sini ya. Ini juga model di mana untuk pendinginan cairan, refrigeran yang berada di chamber ini akan mengisi pipa-pipa coil yang berada di dalam tangki yang terendam oleh fluida, gitu ya. Nah, ini disebut juga dengan flooded tank evaporator. Nah, kita fokus pada modul ini adalah mengenai bagaimana mengontrol siklus dari sistem refrigerasi ya. Tadi kita sudah singgung di awal, sistem ini bekerja pada tekanan konstan, baik tekanan tinggi maupun tekanan rendah setelah expansion gitu ya. Dan juga untuk mengatur suhu ya, suhu pendinginan. Nah, bagaimana mengatur tekanan tadi ya? Komponen atau alat yang utama adalah menggunakan throttling device ya. Throttling itu seperti halnya throttling gas di sepeda motor kalian begitu, untuk mengatur jumlah injeksi bahan bakar ke dalam ruang pembakaran gitu ya. Jadi throttling ini juga mengatur jumlah aliran mass flow rate refrigeran yang akan masuk ke dalam evaporator. Nah, di sini ada beberapa tipe. Yang pertama adalah fixed opening time. Yang fix berarti bukaannya, opening degree-nya begitu ya, untuk lewatnya refrigeran masuk ke dalam evaporator dia fix begitu ya, sudah diatur bukaan katupnya begitu ya. Nah, itu atau bukaan lubangnya ya, bisa menggunakan capillary tube atau orifice ya. Capillary tube ya berarti menggunakan prinsip kapilaritas, diameter pipanya kecil sekali gitu ya, sehingga bisa menyebabkan tekanan bisa drop atau turun ya, atau orifice ya, semacam kalian sudah belajar di praktikum mesin fluida mungkin ya, menggunakan orifice sehingga tekanan bisa drop. Atau menggunakan variable opening time. Di sini berarti opening degree dari katup atau device bisa kita atur gitu, kita adjust ya. Nah, itu bisa hand expansion valve, berarti manual dibukanya diatur seperti halnya keran gitu ya. Ketika keran air kalian buka tutup itu kan berarti membuka opening degree ya, berapa level bukaannya ya, apakah full 100%, apakah 50% begitu ya, berarti mengatur jumlah mass flow rate-nya. Dan tentunya juga ketika melalui suatu sistem close, maka juga akan mengaruhi kondisi fluida, fase dan juga tekanannya ya. Kemudian ada yang menggunakan constant pressure atau automatic expansion valve. Ini bekerja berdasarkan kontrol tekanan begitu ya, bisa secara konstan atau menyesuaikan ya, tekanan di dalam sistem refrigerasi diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan beban. Atau thermostatic expansion valve. Kalau ini berarti expansion valve-nya bekerja berdasarkan input suhu ya, yang dibaca pada sistem refrigerasi, khususnya suhu yang dihasilkan keluar dari evaporator ya, atau suhu uap panasnya ya. Nah, kemudian ada yang tadi di flooded type evaporator begitu, dengan float type ya, atau juga ini yang banyak dipakai sekarang gitu ya, electronic expansion valve. Jadi
pengaturannya sudah secara elektronik ya, otomatisnya pekerjaannya secara elektronik ya. Nah, yang pertama kita lihat fixed opening time. Salah satu contohnya adalah capillary tube ya. Apa yang disebut capillary? Ya berarti ada pipa dengan diameter yang kecil begitu ya, jauh lebih kecil daripada pipa yang digunakan pada sistem instalasi sistem refrigerasi. Misalkan pada umumnya sistem refrigerasi kompresi uap menggunakan misalkan setengah in ya, gitu ya. Nah di sini tentunya mungkin hanya 1 mili atau sekian mili begitu ya, jauh lebih kecil. Gunanya apa? Digunakan untuk menurunkan tekanan gitu ya. Jadi setelah kondensasi dengan tekanan yang masih cukup tinggi begitu ya, kemudian untuk bisa mendapatkan kondisi masuk ke evaporator sehingga bisa terjadi proses perpindahan panas begitu ya, kalornya berpindah ya. Jadi supaya di sini tentu saja kalor dari dari ruangan begitu ya, atau dari objek yang didinginkan bisa berpindah ke dalam refrigeran yang mengalir di sini begitu ya, maka di sini tekanan harus diturunkan gitu ya, harus diturunkan ya. Nah karena tekanan diturunkan melalui pipa kapiler yang kecil ini begitu ya, maka temperatur juga akan turun begitu ya, sehingga T refrigeran begitu ya, sehingga T refrigeran jauh lebih kecil dari T infinite atau T fluida di ruangan yang didinginkan begitu, entah itu udara atau fluida yang lain gitu ya. Nah capillary tube ini masih sangat reliable begitu ya, handal, banyak dipakai di hampir semua mesin-mesin pendingin ya, baik yang besar maupun kecil ya, secara komersil ya. Paling mudah karena dia hanya berupa coil ya, coil yang berukuran kecil ya, dengan panjang tertentu dan dengan diameter tertentu, dan itu ada hitungannya supaya mendapatkan tekanan dan suhu masuk ke evaporator sesuai yang diinginkan gitu ya. Karena ini fix, maka tentu saja tidak bisa secara fleksibel, secara otomatis menyesuaikan kebutuhan lubang ya. Jadi misalkan sistem AC misalnya begitu atau pendinginan ya, dia disetting untuk dengan inlet sekian suhunya, maka keluarannya akan sekian gitu ya. Jadi misalkan tekanan setelah kondensor sekian, maka pasti setelah melewati capillary dia tekanan turunnya akan sekian gitu ya. Tidak bisa berubah-ubah lagi. Kalau misalkan inletnya berubah ya tentunya outputnya juga berubah. Berubahnya di situ. Tapi kalau expansion valve dia sangat dinamis menyesuaikan dengan kondisi beban, kondisi uap panas atau gas panas hasil dari evaporasi ya. Ini banyak dipakai di industri, masih banyak dipakai begitu ya. Dan ini untuk dry expansion tadi, dry evaporator ya. Dan ini berupa cup ya, yang diameternya sangat kecil ya. Nah ini di sini dari kondenser ya, kemudian filter dryer, baru melewati capillary tube. Biasanya capillary tube juga digabungkan begitu ya, untuk preheat begitu ya, digabungkan, ditempelkan ke pipa outlet dari evaporator gitu ya. Baru kemudian di sini keluaran dari capillary tube mixture ya, masuk ke evaporator, menerima panas begitu ya dari ruang ya, menerima ruang panas, kalor begitu ya dari ruangan, baru kemudian uapnya dihasilkan, baru keluar di sini. Nah ini terjadi perpindahan panas ya, semacam economizer ya. Di expansion valve nanti akan kita tunjukkan juga pemanfaatan kondisi superheated vapor gitu ya, superheated gas refrigerant begitu ya, dimanfaatkan untuk menghasilkan uap di bulb sensor di expansion valve gitu. Nah baru kemudian uapnya sedot di kompresor gitu ya, dimampatkan, ditekan, baru kemudian masuk ke kondensor lagi, dicairkan dan seterusnya gitu ya. Nah ini digabung begitu ya, bisa dilas atau ditempelkan gitu ya.
ya di sini ya. Jadi ada semacam ring atau pengikat gitu ya, ditempelkan antara pipa capillary tube dengan pipa outlet dari evaporator. Nah, yang kedua adalah yang fleksibel ya, dinamis atau variable opening time ya. Salah satunya yang cukup banyak dipakai adalah automatic expansion valve. Ini bekerja berdasarkan pembacaan tekanan ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, di sini ada yang disebut dengan adjusting screw. Jadi untuk mengatur kekakuan dari pegas ya. Jadi ada spring konstan begitu ya. Jadi kalau kalian mungkin masih ingat fisika gitu ada spring force begitu ya, ada spring constant yang kekakuannya bisa diatur ya sehingga aksial pergerakannya sudah spesifik ya. Semakin kita adjust berarti semakin kaku, semakin berat ya. Nah, itu berarti akan mempengaruhi nanti bukaan apakah menjadi berat atau ringan atau gimana begitu ya. Itu tergantung dari spring di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada dua area kondisi di mana dibatasi oleh sini ya, diafram. Dibatasi oleh diafram